Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi. Jumpa lagi bersama kami di Elektorial Podcast KPU Kota Blitar. Pada hari ini kita akan membahas terkait dengan perencanaan pemilu 2024. Ya, terkait dengan gambaran umumnya nanti seperti apa, kemudian juga apa saja yang perlu dipersiapkan, kemudian mulai dari tahapan-tahapannya, terus kemudian anggarannya, pelaksanaan di masa pandemi nanti seperti apa, karena memang mengingat bahwa hari ini musim pandemi ya, dan belum tahu kita nanti pandemi itu sampai kapan, apakah nanti dimungkinkan juga nanti 2024 itu pandemi juga belum berakhir, sehingga nanti persiapan yang harus dilakukan seperti apa, kemudian juga sampai dengan isu yang berkembang sampai dengan hari ini. Nah, semua itu akan kita kupas dalam podcast kali ini dengan tema memotret perencanaan pemilu 2024 bersama saya Hernawan Miftahul Habib, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Blitar. Nah, Sobat Elektorial, hari ini kita kedatangan tamu agung ya. Beliau adalah salah satu komisioner provinsi KPU Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah termasuk juga pimpinan kami, kemudian juga guru kami juga, senior kami juga, dan kiai kami juga ya. Nah, itu ya, beliau adalah Bapak Miftahur Rozak, dan lebih tepatnya adalah Bapak Kiai Haji Miftahur Rozak ya. Selamat datang Pak Rozak. Alhamdulillah saya sudah nyampe ya di KPU Kota Blitar ini. Alhamdulillah sejuk suasananya, adem, nyaman. Luar biasa. Ini kalau sudah mendengar beliau sudah sehat dan lain sebagainya, ini membuat kita menjadi semangat begini. Ya, gimana nih? Sepertinya sudah mulai sibuk ini ya. Ya, jadi memang terkait dengan persiapan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, memang sementara ini KPU telah melakukan beberapa langkah-langkah persiapan ya, seperti menyusun beberapa draft tahapan-tahapan yang diawali dengan penentuan hari H pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, yang juga penting sama-sama kita ketahui karena memang di Undang-Undang 7 tahun 2017 dan juga di Undang-Undang 10 tahun 2016 memang sama-sama dilaksanakan pada tahun 2024. Atas dasar itu memang irisan tahapan ini sama-sama dipersiapkan oleh KPU yang sejauh ini kita melihat dan mendengar di beberapa kali KPU melakukan rapat dengar pendapat ya dengan Komisi 2, kemudian dengan pemerintah, dengan DKPP dan Kemendagri. Dinamikanya luar biasa. Sampai saat ini memang masih belum ada kata sepakat ya terkait dengan penentuan tanggal pelaksanaan daripada pemilu tahun 2024. Sejauh ini memang beberapa usulan-usulan pemerintah terkait dengan penentuan tanggal pemilihan umum 2024 memang menyampaikan usulan itu kepada KPU tanggal 15 Mei tahun 2024. Sejauh ini kami mengidentifikasi, KPU telah mengidentifikasi ketika memang tanggal 15 Mei sebagai hari H pelaksanaan daripada pemilu, maka salah satu opsinya adalah, karena juga kita harus mempertimbangkan irisan tahapan dengan pelaksanaan pemilihan ataupun pilkada, maka pertimbangan itu yang kemudian menjadi sebuah usulan oleh KPU RI mengajukan mundurnya pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2024 itu menjadi awal tahun 2025. Sejauh ini memang terus berdinamika ya terkait dengan perkembangan penentuan daripada pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan tahun 2024. Ya, artinya berarti di tahun 2024 itu penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini memang serentak, tetapi di waktu yang berbeda. Nah, ini yang mungkin perlu perlu kami sampaikan, bahwa pengertian serentak di sini itu adalah serentak di tahun yang sama tetapi di waktu yang berbeda. Mengingat bahwa ada dua regulasi di sana ya, yang menjadikan tumpuan utama, yaitu Undang-Undang 10 2016 sama Undang-Undang 7 2017 gitu nggih. Nah, ini Pak, kalau terkait dengan kapan tadi sepertinya memang belum ada kejelasan ya, kapan nanti akan dilaksanakannya. Tapi yang jelas sampai dengan hari ini masih belum ada titik temu.
antara pemerintah dengan KPU gitu ya. Cuman kalau menurut Pak Dosen itu kira-kira akan jatuh kapan Pak terkait dengan awal pelaksanaan pemilunya ini Pak? Saya rasa memang terus dilakukan ya upaya-upaya untuk melakukan penjelasan oleh KPU. Pada prinsipnya KPU sampai saat ini menerima masukan ya terhadap semua usulan-usulan baik dari pemerintah, baik dari DPR ya, ataupun dari DKPP ataupun Bawaslu. Selama kemudian memberikan penjelasan sekiranya tidak membebani penyelenggara dalam hal ini ketika ada irisan tahapan dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2004. Kita tahu bahwa di Undang-Undang 10 tahun 2016 sudah sangat jelas ya bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2024 itu dilaksanakan pada bulan November. Sehingga semisal pada bulan Mei, 15 Mei seperti usulan pemerintah itu sebagai hari H pelaksanaan pemilu, maka memang irisan-irisan tahapan penyelenggaraan pemilihan ini sangat berat. Dan ini aspek-aspek teknisnya luar biasa bagi penyelenggara, sehingga salah satu usulan daripada KPU itu dimundurkan menjadi awal tahun 2025 untuk pelaksanaan pemilihan tahun 2024. Namun demikian beberapa perkembangan hasil konseling ya, kesepakatan di luar RDP antara KPU, pemerintah, DPR, DKPP dan Bawaslu, memang sejauh ini memang belum ada kata sepakat. Ada semacam opsi, ada upaya memperpendek masa gugatan di Mahkamah Konstitusi, atau kemudian memperpendek daripada tahapan kampanye, atau kemudian memperpendek lagi terkait dengan beberapa hal penggunaan aplikasi IT ya, yang kemudian akan mempermudah tahapan-tahapan rekapitulasi di tingkat jenjang ya, secara berjenjang baik kecamatan, kabupaten kota, kemudian provinsi sampai nasional. Jadi dengan IT itu akan memberikan salah satu opsi untuk kemudian memperpendek beberapa tahapan-tahapan yang dianggap memang nanti bisa mengakomodir terkait dengan usulan tanggal 15 Mei tahun 2024 itu. Tapi sejauh ini masih belum ada kata sepakat ataupun keputusan ya, keputusan. Ya, saya cuma nggak bisa bayangin ketika nanti irisan itu terus kemudian irisan beberapa tahapan itu bisa dilaksanakan sampai dengan di bawah. Tapi ya kita bisa berharap saja nanti ada solusi yang terbaik lah. Intinya terkait dengan keputusan daripada pemerintah dan juga KPU kapan nanti pelaksanaan pemilu di tahun 2024. Itu intinya ada win-win solution lah. Oke. Nah, ini Pak, selanjutnya ini kan sembari menunggu tahapan Kak. Artinya tanggal untuk pemilu pun kapan kita juga belum tahu. Cuman kita hanya yang mungkin ya sampai dengan hari ini yang bisa dipastikan adalah 2024 itu kita akan melaksanakan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Nah ini sembari menunggu tahapan ini yang dilakukan dalam persiapan ini apa saja Pak? Ya cukup banyak, bahwa KPU sejauh ini ya, KPU RI sudah banyak melakukan beberapa rapat koordinasi webinar, minta masukan terhadap beberapa langkah-langkah perbaikan dalam rangka persiapan pemilu tahun 2024. Seperti misal ya terkait dengan desain surat suara. Ya, ada upaya memang untuk kemudian bisa memberikan minimalisir angka golput atau surat tidak sah ya. Tidak sah, sehingga kemudian yang awalnya di ketentuan itu adalah 5 surat suara, untuk kemudian minimalisir terkait dengan surat-surat tidak sah gitu kan. Suara tidak sah, atau kemudian meningkatkan beberapa hal yang menjadi atensi kita untuk memudahkan pemilih dalam rangka upaya untuk melakukan pemungutan suara, ini terus dilakukan. Itu satu. Yang kedua, kemudian membenahi atau kemudian mengevaluasi terkait dengan penggunaan aplikasi ataupun IT ya, seperti Sirekap yang telah dilaksanakan pada pemilihan tahun 2020. Dan begitu juga ada upaya program-program yang dilaksanakan oleh KPU dan juga sebagai bagian daripada
itu semuanya KPU provinsi, teman-teman KPU Kota sudah melaksanakan seperti realisasi adanya desa peduli pemilihan dan pemilu itu. Ini sudah dilakukan di berbagai provinsi ya. Kalau di Provinsi Jawa Timur ini leading sektornya ada di KPU di daerah Sidoarjo, kemudian KPU Surabaya. Semuanya itu dilakukan. Begitu juga KPU provinsi ya, sudah melakukan beberapa penguatan SDM, kapasitas, kompetensi tata kelola kepemiluan ya. Kita sudah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan semacam kelas teknis, kemudian knowledge sharing, kemudian ada lokakarya. Semuanya itu dalam rangka upaya mengasah kemampuan daripada kita semua selaku penyelenggara, karena memang untuk menyongsong tahun 2024 ini juga berat ya, karena kompleksitas baru pertama kali nanti kita akan mengalami tahapan yang beririsan ya, beririsan di tahun yang sama melaksanakan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kalau tahun 2018 kita pernah pengalaman ya dengan tahun 2019, tetapi tahun 2016 lebih diawali oleh penyelenggaraan pemilihan baru pemilu. Nah, kalau ini kan terbalik, jadi pemilu dulu baru pemilihan. Ini pengalaman baru dan lagi-lagi pelaksanaannya di tahun yang sama meskipun berbeda bulan ya, berbeda bulan. Ini berat. Atas dasar itu energi kita saat ini secara totalitas menyiapkan secara matang bagaimana aspek anggarannya, bagaimana aspek persiapan teknisnya, bagaimana regulasinya, bagaimana SDM-nya. Ini sebuah pemikiran yang harus kita maksimalkan dalam rangka upaya menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Upaya itu alhamdulillah karena memang kita lembaga hierarkis ya, ada KPU provinsi, KPU kabupaten kota, teman-teman secara maksimal melaksanakan upaya-upaya untuk melakukan penguatan pemahaman terhadap beberapa perkembangan regulasi ataupun hal-hal yang menjadi arahan dari KPU RI ya. Semisal kita sering melakukan webinar, kita sering melakukan FGD ya, ada knowledge experience ya terkait dengan Sirekap pada waktu yang lalu. Ini merupakan hal-hal yang luar biasa untuk kemudian kita evaluasi banyak hal untuk kemudian menyiapkan sehingga kesuksesan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024 ini secara nyata bisa kita minimalisir lah beberapa hal yang menjadi identifikasi kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Nah, artinya hari ini sampai dengan detik ini pun juga KPU mulai dari jajaran atas sampai dengan jajaran bawah itu memang tidak nganggur ya. Artinya semuanya konsentrasi penuh dalam rangka persiapan di 2024. Baik, Pak, sebelum ke ke penganggaran, kita mungkin pengen terkait dengan tahapan, Pak. Tahapan apa saja sih yang nanti akan kita lakukan di di pemilu itu, Pak? Artinya kalau memang kita belum ngomong nanti misalkan bulan Mei atau mungkin bulan Februari ya terkait dengan itu. Kemudian apa mungkin tahapan pertama yang akan kita jalankan di sini, Pak? Ya, secara umum baik pemilu ataupun pemilihan tahapannya sama ya. Yang pertama adalah perencanaan program pembuatan regulasi ya. Jadi itu tahapan pertama. Jadi perencanaan anggarannya seperti apa. Jadi saat ini KPU RI sudah merancang skema anggaran yang dibutuhkan dalam tiap tahun baik 2021, 2022, 23, 24 sampai 25. Itu sudah dirancang dan minta input dari masing-masing KPU provinsi, kabupaten kota. Itu sudah kita lakukan. Kebetulan saya divisi perencanaan ya. Kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman KPU Kota dalam rangka upaya memberikan masukan, merancang anggaran di masing-masing tahun itu dalam rangka menyiapkan persiapan dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan tahun 2024. Yang kedua adalah pembentukan badan ad hoc ya. Pembentukan badan ad hoc. Kita tahu bahwa penyelenggaraan ini ujung tombak kita berada di TPS.
Jadi KPPS, kemudian PPS, kemudian PPK, ini juga merupakan bagian daripada tahapan kedua ya di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu. Kemudian yang ketiga adalah tahapan sosialisasi BIMTEK kepada internal ataupun kepada eksternal ya, yang dilakukan oleh kita semuanya di masing-masing tingkatan. Kemudian yang ketiga adalah tahapan pencalonan, kemudian tahapan kampanye, kemudian setelah itu tahapan setelah kampanye pemungutan suara, setelah pemungutan suara kemudian penetapan ya, penetapan pasangan calon terpilih ya, kemudian baru setelah itu adalah pelaporan dan dokumentasi dan pelaporan dan pertanggungjawaban daripada anggaran yang kita laksanakan. Kurang lebih itu yang kemudian menjadi tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan yang akan kita lakukan. Durasi waktunya memang harus sesuai dengan ketentuan undang-undang, baik di Undang-Undang 7 ataupun di Undang-Undang 10 tahun 2016 yang sudah di breakdown dalam wujud PKPU ataupun surat edaran ataupun surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPURI. Oke. Saya tadi tertarik yang tadi jenengan sampaikan terkait dengan penganggaran, Pak. Tadi jenengan disampaikan bahwa mekanisme penganggaran itu per tahun dari 2021, 2022, 2023. Nah, ini dalam rangka itu untuk 2024 ini apakah itu nanti ditumpukan pada satu titik, artinya apakah itu nanti pemilu nanti fokus di APBN atau seperti apa begitu, Pak? Artinya mekanisme yang nanti akan digunakan di pemilu itu seperti apa itu, Pak? Khususnya di penganggaran ini, Pak. Kalau pelaksanaan pemilu ya semuanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 memang sumbernya satu-satunya adalah APBN. Jadi makanya KPURI itu meminta masukan ya terhadap kebutuhan semua hal, semua aspek sesuai dengan rincian-rincian tahapan yang sudah menjadi pemahaman kita semuanya. Jadi KPU Provinsi kemarin sudah mengusulkan di tiap tahun di masing-masing Kapkota anggaran-anggarannya sudah kita sampaikan ya kepada KPURI. Tahun dalam waktu dekat kita juga akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan penyusunan anggaran untuk tahun 2022. Begitu juga 23, 24 secara simultan ya, berkesinambungan akan dilakukan perencanaan anggaran itu. Nah, memang satu-satunya sumber untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu adalah APBN. Namun demikian memang masing-masing pemerintah daerah baik provinsi ataupun kabupaten kota tetap akan melakukan penganggaran juga ya dalam rangka untuk mensupport kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Seringkali memang Pemda itu sudah menyiapkan ya anggaran yang nanti mungkin leading sektornya lah Bakas Bangpol ya atau kemudian di Spinduk Capil atau kemudian SKPD yang lain untuk kemudian mensupport kegiatan daripada pelaksanaan penyelenggaraan pemilu itu. Sepertinya semakin seru kalau sudah ngomong anggaran, sepertinya semakin panas. Ini monggo Pak, sambil lalu kopi ya. Ya, kopinya bisa dicicipi Pak. Itu memang kopi asli dari Blitar ya. Airnya juga air dari Blitar. Seperti yang tadi disampaikan bahwa kalau orang berkunjung ke Blitar itu harus minum air dari Blitar. Nah, lanjut Pak terkait dengan penganggaran tadi ya. Mungkin barangkali ada bocoran Pak kira-kira terkait dengan anggaran untuk pemilu itu dari KPURI itu sudah menyiapkan berapa ribu atau kalau usulan awal KPURI selama 5 tahun terakhir dimulai tahun 2021, 22, 23, 24, 25 itu usulannya adalah 86 T ya. 86 T. Itu per tahun atau secara totalitas, secara keseluruhan. Namun demikian perlu dipahami 86 T ini tidak hanya terkait dengan penganggaran tahapan, tetapi juga mengakomodir beberapa masukan dari KPU provinsi, kabupaten kota yang selama ini banyak yang tidak memiliki gedung kantor. Kemudian gudang gitu kan. Mobil operasionalnya tidak ada.
Identifikasi itu yang kemudian, masukan itu yang kemudian menjadi harapan besar oleh KPU RI dimasukkan di dalam proses penganggaran itu. Jadi itu yang kemudian relatif agak besar ya anggaran yang diusulkan oleh KPU RI. Namun demikian bukan serta-merta langsung disetujui ya, karena memang nantinya pemerintah yang akan melakukan beberapa kajian-kajian terkait dengan penganggaran itu. Sejauh ini kemarin di waktu RDP untuk tahun-tahun 2022 itu sudah disetujui sekitar 8T ya. 8T untuk KPU baik RI ataupun provinsi dan KPU kabupaten kota. Tinggal nanti di breakdown sejauh mana kemudian rincian-rincian anggarannya itu di masing-masing satker ya, seperti apa. Makanya dalam waktu dekat akan dilaksanakan rakor nasional terkait dengan penyusunan anggaran tahun 2022. Itu begitu. Nah, sejauh ini memang menyesuaikan dengan apa yang telah disetujui oleh pemerintah dan Komisi 2 ya mengenai penganggaran untuk tahun 2022 dalam hal ini untuk satker KPU. Ya, artinya 86 triliun ini memang ini sudah membackup mulai dari awal sampai dengan akhir ya. Artinya tidak per tahun kemudian 86T, kemudian 2022 86 tidak semacam itu ya. Artinya memang secara keseluruhan mulai dari tahap awal sampai dengan nanti selesai di tahun 2024 total itu adalah ada sekitar 86 triliun. Nah, ini apakah sudah mulai terlihat Pak? Artinya pengeluarannya itu terbesar itu di mana atau bagaimana begitu? Sejauh ini belum ya, karena memang kita itu kan hanya draft ya. Draft pengajuan usulan kepada pemerintah melalui tentu saja melalui RDP ya. Sejauh ini memang masih belum ada rincian. Cuma yang pasti 86 itu mengakomodir untuk pembangunan gedung, kantor, beberapa KPU provinsi, KAP kota itu yang kadang-kadang masih nyewa, ada yang di ruko itu kan. Ini kan menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam upaya untuk melaksanakan tugas ya, tugas teman-teman KPU KAP kota yang sementara ini masih kadang-kadang repot, uang sewanya dari mana gitu kan. Ya syukur-syukur ketika ada anggaran hibah non pemilihan dari Pemda itu luar biasa supporting dari Pemda untuk bisa membiayai sewa itu. Kadang-kadang juga beberapa KAP kota ataupun KAP kota ya ini tidak memiliki gudang. Kalaupun punya sewa, kadang-kadang sewanya terbatas anggarannya sehingga kemudian ya banyak hal lah komunikasi. Tapi untungnya memang tetap ada solusi mengenai beberapa logistik ya. Itu masih bisa disimpan dengan baik meskipun ketidaktersediaan gudang oleh kita. Nah, itu yang diidentifikasi kemudian anggaran kita cukup tinggi ya 86T, tetapi semuanya itu adalah usulan dan sementara ini kita lihat perkembangannya. Tetapi KPU memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka penggunaan anggaran itu. KPU tahun 2020 sudah WTP ya dari BPK itu. Jadi sepeser pun kita harus bisa mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran yang ada tetap mempraktekkan prinsip efektif dan efisien itu. Tahun 2019 pada pelaksanaan pemilu serentak yang pertama kali antara Presiden dan DPR, DPD waktu itu ada efisiensi yang luar biasa ya dari 25T yang kita usulkan pada saat itu sudah ada efisiensi. Kita pengalaman tahun 2020 contohnya adalah logistik. Penyelenggaraan logistik ya, pengadaan logistik itu ada efisiensi 50%. Karena ada sistem pengadaan konsolidasi nasional, kemudian konsolidasi provinsi. Ini hal yang kemudian perlu kita apresiasi bahwa sepeser pun uang negara yang kita gunakan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan regulasi, ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kita tidak main-main. Jadi prinsip dasar dalam hal ini adalah efisiensi penting untuk kemudian kita tanamkan tidak dalam rangka untuk menghamburkan keuangan negara. Ya, 1% pun itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, serupiah, satu rupiah. Satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Satu rupiah. Karena memang ya demi apa ya namanya?
Ya memang kita memang di administrasi secara otomatis kan kita Ya, harus lebih-lebih segala sesuatu itu memang harus dipertanggungjawabkan. Saya cuma nggak bisa membayangkan tadi ketika operasional penyelenggaraan itu ya, artinya semacam seperti kantor itu ya, dalam rangka melaksanakan pemilihan atau pemilu terus kemudian tidak didukung dengan operasional yang lengkap seperti kantor gitu ya. Saya juga nggak bisa bayangkan kalau kemudian terus belum lagi nanti kalau kantornya itu tidak layak dan lain sebagainya. Sepertinya ini kita harus bersyukur nih, terutama di Kota Blitar ini. Iya. Alhamdulillah kantor kita meskipun ya kita dipinjami tapi masih layak lah. Kita masih layak lah untuk bisa menggunakan dengan baik dan lain sebagainya. Terkait dengan anggaran 86 triliun itu apakah sudah mencakup di terkait dengan pandemi ini, Pak? Ya, mempertimbangkan pandemi juga karena memang asumsinya pelaksanaan pemilu ataupun pemilihan juga dalam kondisi pandemi ya. Banyak ahli-ahli yang mengatakan kayaknya ini akan sekitar 10 tahun pun juga tidak akan berakhir ya. Atas dasar itu dari para ahli-ahli itu yang dijadikan dasar dan pijakan bahwa skema anggaran kita juga mempertimbangkan penerapan protokol kesehatan itu. Jadi memang wajar lah karena kemarin saja itu kan di pelaksanaan pemilihan tahun 2020 cukup banyak ya anggaran dari APBN ya, kita disupport anggaran APBN untuk protokol kesehatan sekitar disubsidi Jawa Timur itu sekitar 530 M ya, 530 juta ya, 530 juta ya di Jawa Timur itu sudah di breakdown ke masing-masing kabupaten kota. Dan alhamdulillah juga ada efisiensi, kurang lebih hanya 30% yang kita gunakan dan sisanya kita kembalikan kepada negara. Semuanya kita pertanggungjawabkan. Sekali lagi Rp1 harus kita pertanggungjawabkan. Tanggung jawab kepada negara, tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ngomong terkait dengan pandemi ini, Pak. Kita kan juga tidak tahu, bahkan tadi jenengan juga menyampaikan 10 tahun ke depan pun juga kita belum tentu apakah pandemi ini berakhir akan atau berakhir tidak. atau Ya. tidak. Nah, ini mungkin terkait dengan proses pemilu besok di masa pandemi itu kalau menurut jenengan ini seperti apa? Mungkin barangkali strategi atau mungkin apalah nanti yang bisa kita lakukan dalam rangka suksesnya pemilu di 2024 ini, Pak? Indonesia telah sukses melaksanakan penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi yang pertama kali itu tahun 2020. Malah bahkan ya angka partisipasi masyarakatnya luar biasa, 76% ya. Iya. Ini nasional itu 76%, di Jawa Timur 70%. Di Kota Blitar ini kan Blitar 78,8%. Ya, ini tertinggi juga kan? Tertinggi kedua. Tertinggi kedua setelah Gresik ya. Ini luar biasa. Artinya ketika dibandingkan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu non pandemi ini sudah luar biasa. Yang awalnya kita pesimis ya, semuanya orang pesimis. Ukuran yang sangat nyata adalah angka partisipasi itu di masa pandemi. Jadi atas dasar itu kedewasaan masyarakat sudah pulih ya. Bagaimana penerapan protokol kesehatan, sudah ada kesadaran, presentase vaksin ya sebagai salah satu program pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan imunitas daripada warganya sudah mulai semakin tinggi ya angka presentasenya. Bahkan dengar-dengar Kota Blitar sendiri sudah masuk level 1 untuk dilaksanakan new normal ya, tidak PPKM lagi itu kan sebagaimana ketentuan pemerintah. Ini merupakan bagian dari kita sudah diuji ya dan sudah berhasil melaksanakan ujian itu pada tahun 2020. Jadi 2020 kita siap, regulasinya sudah ada. Jadi 3 hal tantangan pada waktu pemilihan 2020. Itu kesiapan regulasi. Tantangannya adalah aspek regulasi. Jadi pemerintah KPU juga mengusulkan. Akhirnya sempat tertunda ya, sempat divakumkan selama itu. Akhirnya ditunda dengan mengeluarkan Perpu, akhirnya jadi undang-undang yang awalnya September menjadi Desember. Itu perlu ada kesiapan regulasi. Jadi akhirnya PKPU 6 muncul ya, bagaimana melaksanakan penyelenggaraan pemilihan di masa pandemi bencana non alam itu. Kita berhasil menerapkan itu di masing-masing tahapan dengan protokol kesehatan. Dengan catatan juga ada kesiapan anggaran. Karena kalau hanya mengandalkan anggaran APBD pada penyelenggaraan pemilihan, nampaknya memang kabupaten, kota dan provinsi tidak ada kesiapan sehingga disupport oleh APBN ya untuk
pemenuhan kebutuhan APD-nya, alat pelindung diri itu seperti masker, hand sanitizer, baju hazmat ya, yang alhamdulillah kita berhasil. Antusias masyarakat lebih tinggi nampaknya. Yang awalnya kita pesimis ternyata yang sebelumnya diagung-agungkan bahwa Korea Selatan mampu di masa pandemi angka partisipasinya 60, lebih tinggi dari sebelumnya yang 50. Ternyata Indonesia melampaui dari itu. Sehingga angka partisipasinya secara nasional adalah 76% itu. Ini luar biasa. Semuanya naik ya, kecuali Kota Pasuruan kemarin yang turun 1%. 1% itu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan. Ini tantangan bagi kita semuanya. Kita sudah memiliki modal yang kuat, modal besar ya di tahun 2020 di masa pandemi ini. Saya meyakini dengan kesiapan kita yang sudah memiliki pengalaman yang luar biasa di masa pandemi menyelenggarakan pemilihan, saya rasa tidak ada kata tidak berhasil, tidak ada kata tidak sukses ya untuk menyelenggarakan pemilihan ataupun pemilu di tahun 2024. Ya. Artinya pandemi ini tidak bisa dijadikan alasan, bahkan satu-satunya alasan terkait dengan jalannya proses pemilu ini ya. Pemilu ini harus tetap jalan karena memang sudah ada regulasi yang sudah mengatur terkait dengan proses jalannya pemilu. Kalau memang ada di hari ini di masa pandemi, secara otomatis ada regulasi yang mengatur khusus terkait dengan pemilu di masa pandemi ini. Ini Pak, mungkin terkait dengan persiapan pemilu 2024. Barangkali ada semacam mungkin tahapan yang seperti membutuhkan konsentrasi penuh, konsentrasi yang khusus terkait dengan proses suksesnya jalannya pemilu di 2024 ini. Ada enggak tahapan yang sekiranya ini menjadi wah ini misalkan tahapan ini harus kita konsentrasi penuh ini. Ada enggak yang semacam itu? Ya semuanya penting ya. Jadi semuanya kita harus konsentrasi karena semua penting. Tahapan-tahapan perencanaan anggaran, pembuatan regulasi ini menjadi penting, tolak ukur. Makanya ketika kita harus semakin lebih cepat penentuan daripada hari H pelaksanaan, semakin cepat juga menyiapkan beberapa ketentuan regulasinya, penyusunan anggarannya. Ini juga akan menyiapkan. Kita sebagai lembaga hierarki ya, KPU RI, KPU provinsi, kabupaten kota, akan melaksanakan bagaimana arahan kebijakan daripada KPU RI untuk melaksanakan keputusan-keputusan itu dengan baik. Kita konsentrasi semuanya. Semisal di tahapan awal terkait dengan penyusunan anggaran, kita konsentrasi secara maksimal. Di tahapan pembentukan ad hoc, kita konsentrasi semuanya. Jadi ya kalau terkait dengan sebagai ujung tombak ya, jadi core bisnisnya pemilu ya memang di teknis ya, bagaimana pencalonan ya. Kadang-kadang di pencalonan ini adalah tahapan yang sangat krusial di samping pada saat pemungutan dan rekapitulasi itu kan, penghitungan dan rekapitulasi adalah tahapan-tahapan yang krusial ya, di mana di tahapan ini banyak sekali kadang-kadang menjadi biang dalam tanda kutip kerusuhan, biang kerusuhan ya di mana-mana. Tetapi sejauh ini penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 khususnya di Jawa Timur tidak ada kendala berarti meskipun ada 3 kap kota yang diusulkan atau kemudian dilakukan permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi seperti Kota Surabaya, Lamongan dan Banyuwangi. Alhamdulillah Kota Blitar tidak ada gugatan lah, baik di Bawaslu tidak ada, kemudian di Mahkamah Agung lah, atau kemudian di PT UN pun tidak ada, kemudian apalagi di Mahkamah Konstitusi. Ini luar biasa. Jadi saya apresiasi lah kerja daripada teman-teman KPU Kota Blitar yang cukup banyak memberikan kontribusi. Bahkan kemarin beberapa tulisan-tulisan ya dari KPU Kota Blitar juga cukup bisa menjadi perwakilan lah dari KPU Jawa Timur untuk kita usulkan kepada RI berkompetisi dengan KPU se-Indonesia. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik dalam rangka upaya membangun sistem konsolidasi demokrasi khususnya di
Kota Blitar. Oke, amin amin. Kita berdoa saja ya. Juga mungkin membuat sobat elektoral juga mungkin bisa ikut mendoakan ya, Ya. supaya nanti KPU Blitar ini bisa semakin maju, bukan semakin berkembang juga, termasuk yang tadi disampaikan oleh Pak Rozak tadi terkait dengan hasil tulisan itu tadi ya. Ya. Semoga saja bisa menjadi inspirator di tingkat nasional ya, inspirasi di tingkat nasional, dan juga ini bisa kemudian menjadi sebuah program khusus Pak. Ya. Program khusus yang itu nanti kalau memang kaitan di Parmas ya, kaitan di Parmas ini terus kemudian ada semacam program khusus terkait dengan literasi, membuat tulisan, dan ini bisa menjadi nasional. Saya pikir itu akan sangat baik sekali. Luar Baik. biasa lah pokoknya KPU Kota Blitar. Amin amin. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ini yang terakhir Pak, terkait dengan barangkali terkait dengan poin penting di perencanaan Pak. Sebetulnya mungkin apa sih semacam kiat-kiat terkait dengan perencanaan, atau mungkin terkait dengan ini strategi khusus terkait dengan perencanaan ini, supaya nanti di dalam kita melaksanakan pemilu di 2024 ini bisa berjalan dengan lancar. Artinya persiapan ini kan tidak hanya terkait dengan penganggaran. Memang penganggaran ini menjadi fokus penting Pak ya, karena nggak mungkin kita melaksanakan kegiatan tanpa adanya anggaran, juga kita tidak mungkin. Tapi juga persiapan ini juga tidak hanya terfokus pada anggaran saja gitu Pak. Ini poin-poin penting dalam perencanaan ini kira-kira apa Pak? Ya, pertama kita tidak boleh melupakan ataupun mengabaikan beberapa regulasi ya. Jadi yang menjadi patokan kita pertama adalah regulasi. Sejauh ini yang saya tahu terkait dengan perencanaan anggaran di dalam proses penyelenggaraan pemilihan dulu, yang sudah menjadi pengalaman ya, karena untuk perencanaan anggaran pemilu itu kan yang merancang semuanya dari KPRI ya. Kita betul. hanya menerima dan minta masukan. Kita sudah mengajukan beberapa masukan-masukan itu. Pengalaman kami di provinsi adalah penyusunan perencanaan anggaran untuk pemilihan, baik pemilihan 2020 ataupun pemilihan tahun 2024. Hal yang pertama, kita memang harus mengacu kepada regulasi. Karena regulasi ini yang akan menjadi pedoman kita ya di dalam menyusun item-itemnya apa saja. Kadang-kadang memang kita kurang memahami terkait dengan regulasi itu, akhirnya salah dalam kemudian merancang anggaran. Oh, tahapan tahapan ad hoc. Oh, tahapan kampanye berapa hari, apa saja di dalam tahapan kampanye itu, gimana APK-nya, gimana ukuran-ukurannya, berapa hari nanti kampanye secara elektronik ya, di elektronik. Itu juga harus kita pahami dalam regulasi. Semuanya bertumpu kepada regulasi. Yang kedua, aspek yang harus kita sadari adalah koordinasi ya. Koordinasi. Khusus pemilihan ini kan sumber anggarannya adalah APBD. Jadi kita ada ketergantungan sejauh mana support anggaran dari APBD, baik pemerintah daerah kabupaten ataupun kota, dalam upaya untuk kebutuhan-kebutuhan anggaran yang kita susun yang sudah sesuai dengan regulasi itu diakomodir. Kemarin kita sudah melakukan identifikasi, rekapitulasi terhadap penyusunan anggaran 38 kap kota ya di provinsi, termasuk provinsi sendiri. Angkanya sementara ini sekitar 5,3 T ya untuk penyelenggaraan pemilihan tahun 2024, pilkada tahun 2024. Yang memang sumber anggarannya semuanya sesuai dengan undang-undang adalah APBD. Jadi kiat-kiatnya adalah bagaimana membangun komunikasi koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah sebagai bentuk mitra kita untuk penyediaan anggaran. Pertama adalah terkait dengan pemahaman regulasi-regulasi itu. Yang kedua adalah koordinasi dengan pihak eksternal, dalam hal ini pemerintah daerah, dengan legislatif sebagai juga berkontribusi besar dalam menyetujui ya usulan-usulan KPU terhadap penganggaran itu. Jadi dua hal itu yang kemudian menjadi kiat-kiat kita dalam merancang anggaran sehingga berhasil sesuai dengan harapan kita semuanya. Ya.
Dua aspek yang perlu kita catat ya dalam rangka perencanaan. Yang pertama terkait dengan regulasi, bahwa di dalam perencanaan itu harus kita sesuaikan dengan regulasinya. Yang kedua itu adalah koordinasi. Tidak mungkin masing-masing semisal divisi itu terus kemudian dia menentukan kegiatan itu tanpa koordinasi dengan terkait dengan di penganggarannya, karena memang kita mengakui bahwa kegiatan tanpa adanya penganggaran juga tidak mungkin ya. Ya itu. Nah ini Pak mungkin yang paling akhir barangkali kita butuh closing statement Pak dari Bapak terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini terkait dengan memotret perencanaan pemilu di 2024 gitu, Pak. Ya, pertama mudah-mudahan kita semuanya selalu diparingi kesehatan ya. Amin. Karena di masa pandemi ini adalah sesuatu yang harus kita hati-hati, jaga kesehatan menjadi sesuatu yang penting, karena dengan sehat kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, bisa melaksanakan kewajiban kita dengan baik dalam rangka untuk menyelenggarakan pemilu ataupun pemilihan tahun 2024. Yang kedua, kita tetap bertumpu pada aturan dan regulasi sebagai lembaga hierarki. Kita ikuti arahan kebijakan dari KPU dalam rangka upaya mensupport dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Dan yang ketiga, tentu saja mari kita bangun komitmen kompetensi kita secara lebih matang lagi dalam upaya untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Tiga hal itu menjadi salah satu closing statement dari saya. Kompetensi kita harus kita selalu asah ya. Kemudian berpedoman pada regulasi menjadi penting, jaga kesehatan juga menjadi penting, sehingga tiga hal ini yang kemudian akan membangun sebagai modal kita dalam rangka upaya untuk siap dan menyukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ya, optimis pemilu 2024 akan berjalan dengan baik, sukses dan lancar gitu ya. Oke. Baik. Baik sobat elektoral ya dimanapun Anda berada, tiba di pengunjung acara pada akhir di perbincangan kita kali ini ya. Saya mengucapkan terima kasih Pak Rozak Ya, saya telah juga menemani kita di perbincangan pada edisi kali ini. Saya juga mohon maaf apabila nanti apa yang saya sampaikan ada kesalahan dalam saya menyampaikan menyampaikan di pertanyaan ini. Kemudian juga saya terima kasih kepada pemirsa di sobat elektoral semuanya ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan mulai dari awal hingga nanti di akhir. Saya mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang dalam kami menyampaikan pada edisi kali ini. Dan akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.